Baik pemirsa Metro TV Lampung, kita akan melanjutkan pembahasan tajuk Lampung Pos kali ini dan masih bersama dengan Bang Aan. Oke Bang Aan, sebenarnya untuk perampokan di ruang publik kalau di Indonesia tuh jarang terjadi gitu ya. Apalagi nih dengan menggunakan senjata api ya, seperti itu. Jadi memang perampokan Bank Arta Kedaton Makmur ini menjadi atensi atau sorotan tersendiri untuk pihak kepolisian. Bahkan karena aksi koboi mereka ini menggunakan senjata api. Seperti apa sebenarnya kita melihat kalau kejahatan menggunakan senjata api, kejahatan lalu menggunakan senjata api. Seperti apa sih kepemilikannya kok terasa mudah gitu untuk memiliki? Kepemilikan senjata api itu sudah diatur sejak awal-awal ya sebenarnya tahun 51 itu dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951. Itu bahwa kepemilikan senjata api itu memang dengan izin yang berlapis. Izin yang berlapis artinya mereka harus sebelum diizinkan pun mereka harus tes psikologi, kemudian ya. Kemudian senjata-senjata pun yang diizinkan itu untuk kelas-kelas tertentu gitu, spek-spek tertentu itu. Jadi tidak sembarang orang bisa memiliki senjata api gitu. Nah, tapi memang anehnya di kita gitu loh. Mungkin kalau di Lampung sih ada senjata-senjata rakitan segala macam itu mungkin sulit terdeteksi. Tapi yang aneh ini pelaku Bang Arta Kedaton ini dia mempunyai senjata api yang dibelinya melalui toko online gitu loh. Ini alangkah mudahnya gitu loh toko online. Apakah artinya memang polisi sebenarnya kecolongan dengan hal ini gitu. Mestinya memang terdeteksi transaksi-transaksi senjata api itu mestinya memang sudah terdeteksi dari awal. Percuma polisi punya tim cyber kalau tidak bisa mendeteksi ya orang transaksi senjata api gitu ya. Artinya memang dari sinilah menjadi semacam evaluasi polisi untuk aparat keamanan lah untuk bisa mengindikasi apakah transaksi itu senjata api apakah ilegal atau tidak gitu ya, legal atau tidak atau memang senjata apinya speknya seperti apa. Seingat saya spek senjata api senjata itu senapan angin lah, senjata angin atau gas itu yang tidak berizin itu yang speknya 4,5 mm besar pelurunya. Di atas itu harus berizin, bukan hanya senjata api, senjata gas pun harus berizin gitu loh. Karena itu membahayakan kan gitu. Nah, ini tiba-tiba muncul seperti ini gitu. Bahkan belinya di online gitu. Kalau memang begal di luar, dia pakai senjata rakitan, oke lah tidak bisa terdeteksi kecuali dengan mereka imbau untuk menyerahkan senjatanya atau memang ada operasi penyelidikan tentang pembuatnya kan gitu. Nah, ini beli di online dengan mudahnya gitu loh. Kemudian digunakan untuk kejahatan kan gitu. Patokannya kan seperti itu. Jika dia punya kesempatan dan mempunyai alat untuk berbuat kejahatan, dia melakukan kejahatan kan gitu ya, kriminalitas. Apalagi diketahui bahwa pelaku ini memiliki kartu kuning dari rumah sakit jiwa yang itu menandakan bahwa kartu kuning itu dia ditandai oleh rumah sakit jiwa bahwa dia pasien pecandu narkoba. Nah, pecandu narkoba, orang waras saja, bukan pecandu narkoba, memiliki senjata itu dengan berbagai tes. Apalagi pecandu narkoba, apakah iya dia kalau berizin dia lulus untuk tes-tes itu gitu. Oke, nah lalu Lampung Pos melihat hal ini seperti apa? Beredarnya senjata rakitan, bahkan dibeli online. Apakah ini terlihat seperti apakah hanya kecolongan atau memang kurang masuk ke dalam lebih teliti ke hal itu, Bang Aan? Iya, tampaknya memang sudah mulai harus Mabes Polri sudah mulai mendeteksi toko-toko online atau toko-toko yang menjual peralatan ilegal yang dijual dengan online gitu kan ya. Orang jangankan senjata api gitu. Misalnya toko-toko yang menjual narkoba atau ini aja bahkan kadang-kadang sulit terdeteksi mereka. Ya itulah makanya setidak canggih apa aparat kita alatnya gitu loh kalau memang tidak mendeteksi itu gitu kan. Padahal dunia ini memang sudah digital dan berkembang ya. Kalau pihak kepolisian tidak mengikuti zaman digital ini, maka akan seperti ini kejadian yang colongan terus. Oke, apakah terlihat pihak kepolisian ini tidak mengikuti perkembangan digital ini, Bang? Sebenarnya tidak, untuk hal-hal tertentu mereka harusnya tidak ya, Bang ya? Tidak dong, mereka kan punya, apalagi sekarang punya divisi sendiri ya mereka, divisi cyber gitu ya. Divisi cyber mereka melihat bagaimana transaksi elektronik di web gitu kan ya, bagaimana orang media sosial mereka bisa deteksi ini punya siapa. Bahkan dulu ada akun anonim pun mereka bisa menunjukkan bahwa akun ini tinggalnya di sini, namanya ini. Itu udah bisa. Nah, ini online shop
mestinya mereka udah mulai masuk juga ke ranah online shop untuk mendeteksi apakah transaksinya bukan transaksi benar ya, transaksi barang itu legal atau ilegal kan gitu. Bukan sekedar transaksi elektronik berupa percakapan atau pesan kan gitu ya. Ini barang yang legal atau ilegal. Lama-lama nanti orang akan menjual menjual barang haram, narkoba itu melalui online aman-aman saja. Menjual organ manusia yang ilegal juga bisa lewat online kan gitu. Alangkah kacaunya negara ini kalau memang tidak ada aturan-aturan yang bisa mengawasi transaksi-transaksi itu. Oke, diketahui kemarin lebih mendalami kasus ini pelaku membeli senjata api melalui online gitu ya. Lalu seperti apa deh komentar dari kepolisian sendiri menanggapi hal ini, Bang Aan? Nah, kepolisian sendiri baru menyampaikan bahwa ini online, mereka akan menyelidiki lebih mendalam gitu ya. Ya mudah-mudahan di penyelidikan yang lebih mendalam ini akan mendapatkan hasil yang baik gitu ya. Polisi akan berusaha terus di Polda Lampung gitu ya. Tapi memang kita tetap tunggu bagaimana gerak polisi untuk bisa membongkar bukan sekedar mengungkap perampokan ini dan menghukum perampoknya, tapi lebih jauh juga membongkar transaksi-transaksi ilegal senjata api yang ada di online shop. Kalau memang tidak juga itu artinya memang pernyataan yang hanya dilontarkan untuk hanya untuk mengadem-ademkan masyarakat saja. Padahal mungkin perampok itu mendapatkan barang itu secara tidak dengan online, beli dengan oknum atau dengan siapa, kita kan gitu, banyak dugaan-dugaan kalau tidak diselesaikan akan berkembang banyak. Oke, terakhir Bang Aan, lalu apa solusi yang ditawarkan untuk keamanan, untuk menjamin keamanan bank yang sekarang marak sekali terjadi perampokan? Ya, artinya kan gini, dari awal kan polisi sudah reformasi kepolisian ini sudah luar biasa ya. Bahkan sekarang polisi itu punya bagian-bagian tertentu yang khusus untuk menangani hal-hal tertentu. Salah satunya adalah PAMODVIP ya, pengamanan objek vital. Itu salah satunya adalah bank. Bank itu objek vital karena di sana terkumpul dana masyarakat, gitu kan ya, yang dalam jumlah tentunya sangat banyak gitu. Jangan sampai dana-dana masyarakat itu jadi korban, walaupun itu nanti bakal diganti atau ada asuransinya, tetap merugikan pemerintah juga karena mengganti dana-dana masyarakat itu gitu. Dan kemudian sementara untuk untuk pengadaan peredaran senjata ilegal ini pemerintah harus semakin serius mengawasi, semakin ketat mengawasi peredaran-peredaran itu baik yang online ataupun yang offline, transaksi online ataupun transaksi offline. Itu sih yang kita harapkan bisa membongkar peredaran senjata api. Betul. Karena memang tindak kejahatan para pelaku kriminal ini seperti lebih percaya diri untuk melakukan kejahatan jika dibekali senjata api ya. Kita berharap bisa segera terbongkar di mana sebenarnya tempat perakitan atau pembelian ini ya Bang ya. Oke Bang Aan, kita jeda lagi, tapi nanti kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di 3 platform Lampung Pos lainnya. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.